Ini kalau Tuhan mengingatkan kami untuk memuji menyembah Engkau Bapa yang baik, dan kami mau belajar kebenaran-Mu, biarlah kebenaran-Mu menguatkan kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur atas Shalom. kebaikan Tuhan yang kita alami. Terima kasih. Selamat pagi buat semuanya. Semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Percaya kita semua ada di dalam sukacita yang besar, ada di dalam anugerah yang besar. Dan saya melihat wajah-wajahnya pagi hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan, bekerja untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu sadar tidak sadar apa yang kita kerjakan di muka bumi ini harusnya menyenangkan hatinya Tuhan. Harusnya menyenangkan hatinya Bapa. Sebab ketika kita menyenangkan hatinya Tuhan, saya percaya kita itu akan menjadi anak kesukaan. Dan ketika kita menjadi anak kesukaannya Tuhan, maka berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk melandasi firman Tuhan ini, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 berkata demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas Alkitab memberikan kita gambaran bahwa kita harus bekerja, bukan hanya bekerja untuk makanan yang mudah binasa ini. Dalam hidup, mungkin orang berkata, aku maunya pekerjaanku begini, yang saya dapat begini, jabatan begini. Tapi Alkitab sudah mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa bekerjalah. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja. Enggak. Kita harus bekerja keras supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bekerja keras supaya keluarga kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena tidak mungkin juga berkat itu langsung jatuh dari langit ya, turun ke bumi, nggak mungkin. Kita juga harus mempunyai action, tindakan supaya kita ketika kita melakukan pekerjaan itu ada sukacita. Alkitab berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa. Kebanyakan kita lebih mempersoalkan hal-hal yang binasa dibandingkan mempersoalkan hal-hal kekal. Orang lebih tertarik mencari hal yang binasa dibandingkan mencari hal yang abadi. Kita harus belajar dari Lalat dan udah Ibu Pungki udah jawab itu kan. Kita harus belajar membedakan mana yang baik gitu loh. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa bekerjalah bukan hanya untuk hal yang binasa, tetapi kita bekerja untuk hidup yang akan datang, untuk hidup yang kekal. Jadi kita bekerja. Nah, yang menarik di sini adalah perkataan Yesus. Yesus menyuruh orang-orang pada saat itu supaya mereka bekerja bukan hanya untuk hal yang binasa. Kenapa Yesus memakai kata bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa? Karena ketika kita melihat Yohanes ini, pasal 6 ini, Yesus itu memberikan makanan 5.000 orang. Banyak orang mengikut Tuhan pada zaman itu bukan karena melihat aku mau ikut deh sepenuhnya kepada Tuhan, aku mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Tidak, mari kita lihat ayat yang ke-26-nya. Kata Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jangan sampai kita mencari Tuhan, fokusnya adalah berkatnya. Itu salah. Ketika kita mencari Tuhan, fokus kita berkatnya. Ketika kita mencari Tuhan, fokus kita hal-hal yang duniawi, maka itu tidak akan pernah tergenapi dalam hidup kita. Jangan kita mengulangi kesalahan ini. Jangan kita mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Alkitab. Jangan sampai kita mencari Tuhan gara-gara kita sudah memakan roti itu. Berbondong-bondong datang. Bukan hanya di ayat yang dari perikop ini kita menyadari bahwa mereka berbondong-bondong datang. Berbondong-bondong datang. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus, katanya, wah, ini hebat ini orang. Dia bisa memberikan kita makanan, dia bisa memberikan kita makanan gratis. Gratis, tanpa kita bayar. Cuman duduk. Dia berikan kita roti, dia berikan kita ikan. Ya kan? Namanya juga yang gratis, orang suka. Coba sekarang kalau ada di Indonesia dibuat minyak goreng gratis. Mungkin lari kali semua itu minyak goreng gratis. Tapi enggak juga minyak goreng gratis. Nah, Yesus bilang kepada mereka, kamu jangan cari aku loh. Karena kamu udah makan rotinya. Tapi kamu harus bekerja. Yesus memberikan analogika bahwa kalau kita mampu bekerja keras dalam hidup ini, kita juga mampu bekerja keras untuk hidup yang akan datang. Kalau kita saja tidak makan sehari, Bapak Ibu, kita itu stres. Kalau kita nggak makan sehari, apalagi kalau kita di PHP dalam bekerja, kita mungkin ada masalah gitu. Tapi Alkitab mencatat kepada kita harus mengerjakan makanan yang kekal. Apa itu makanan yang kekal? Pertama, makanan yang kekal itu adalah firman Allah. Karena Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak-Mu. Firman Allah, makanan yang kekal itu yang membawa makanan, kehidupan yang kekal itu adalah firman Allah. Firman itu berguna bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman itu penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjalani hidup ini. Kenapa makanan yang kekal itu adalah firman Allah? Karena hanya firman Allah yang mampu bertahan sampai kesudahannya. Dan hanya firman Allah itulah yang menguatkan dan memberikan kita pengharapan yang kekal. Jadi orang kalau tidak suka mendengarkan firman, berarti ada yang salah dengan kekristenan. Enggak perlu Pak firman. Kita hanya perlu penyembahan. Firman itu inti dari ketika kita menyembah Tuhan. Banyak orang berkata, enggak perlu Pak kita dengar firman Tuhan. Kita yang perlu kita berikan pujian kepada Tuhan. 2 jam, 3 jam kita menyembah. Itu tidak salah kita menyembah. Mau 1 hari pun kita menyembah, enggak apa-apa. Tapi dasari dengan firman Allah. Karena firman itulah yang mengubah kehidupan seseorang. Sehingga kita mengerti jalan masuk ke sana. Sehingga kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak yang sudah ditebus. Jangan kita seperti orang yang menyembah yang tidak punya tujuan. Akhirnya kita berdalih, ya Pak, malas aku baca firman Pak. Lebih baik aku menyembah aja Pak. Tuhan juga berbicara nanti kepada saya ketika saya menyembah. Makanya kita banyak salah ketika kita hanya berkata, aku hanya menyembah aja Pak. Gak perlu saya baca firman. Orang yang menyembah Tuhan harusnya dia juga mencintai firman. Benar ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai dia menyembahnya. Haleluya, haleluya. Disuruh baca firman. Pusing kepala saya kalau baca firman. Aneh memang. Tapi itulah kenyataan. Itu yang pertama, firman Tuhan itu adalah makanan yang kekal.
Kita bersyukur di New Life ini suka mendengarkan firman Tuhan, baik yang keras maupun yang lembut. Kalau yang keras selalu senyum. Kalau yang lembut pun apalagi senyum terus. Namanya juga olahraga pagi kan. Kalau kita tidak senyum pagi, bagaimana supaya mimik muka kita ini kan makin hari makin ganteng contohnya gitu kan. Dilatih dong. Senyum plus. Aku ketemu Ibu Lydia, aku bersyukur senyum. Karena kenapa? Kita mempunyai frekuensi yang sama, yaitu Roh Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Jadi firman itu harus menguatkan kita. Jangan cari Tuhan karena rotinya, tapi cari Tuhan karena Dia sumber. Kalau kita ada di sumbernya, kita tidak akan kekurangan. Tapi kalau kita keluar dari sumbernya, kita akan kekurangan. Tuhan itu banyak hal yang Dia buat dalam hidup kita di luar kemampuan kita. Kalau hanya sebatas kemampuan kita, nggak ada keajaiban terjadi. Karena itu kemampuan kita. Tapi Tuhan itu bekerja di luar kemampuan kita, di luar nalar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita semangat untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin masalah Bapak Ibu banyak, pergumulan kita banyak, problema kita banyak. Semuanya itu dialami oleh semua orang. Secara ekonomi kah itu, keluarga kita kah itu. Tapi coba, firman itu yang menguatkan kita. Ketika badai bergelora, kita harus katakan, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Ya kan? Terbang. Ya kan? Itu tandanya Ibu Pungki masih fresh gitu loh. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta, jenazah kau Allah. Tenang kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, gimana kita mau tenang? Gerasa gerusuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai mengubah konsep pekerjaan kita. Bahwa saya juga harus bekerja untuk kehidupan yang kekal. Yesus sudah memberikannya cuma-cuma kepada kita gratis. Oleh iman kita diselamatkan. Tapi jangan juga karena hanya yang penting saya beriman saja. Hari Minggu saya datang ke gereja, tapi hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Hidup kita tidak seirama dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman itu harus menjadi prioritas kita. Susahnya firman itu kita baca, kita renungkan siang dan malam. Makanya Allah kita berkata, renungkanlah siang dan malam. Jangan yang kita renungkan tiap malam. Gimana ya? Hidup esok gimana? Gitu. Gimana ya? Gimana anak saya besok? Gimana saudara saya besok? Gimana pelayanan saya besok? Coba deh sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku lo punya impian ini. Aku lo punya harapan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi ya Tuhan. Kehendakmu yang jadi. Karena kehendakmu itu indah dalam hidupku. Nah mari saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kita mengutamakan Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mempersiapkan makanan yang kekal. Selain dari firman Tuhan, dia juga membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memberikan kita kemerdekaan. Ketika Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita harus bersukacita.
Sebab Alkitab berkata, "Ku berikan roh penghibur untuk kamu." Jadi ketika semua kita mengalami kesedihan, sebenarnya kita ada roh Tuhan yang menghibur. Cuman masalahnya kita lebih tertarik dengan hal-hal yang sementara ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ingatkan kembali pagi ini, kalau kita mencari Tuhan harus fokusnya benar. Fokusnya benar. Jangan sampai salah fokus. Tadi malam saya sempat dengar khotbahnya Pak Martin mengandalkan Tuhan. Saya dengar di YouTube tadi. Pak Hari udah masuk di YouTube itu kan. Saya dengar tadi, wah luar biasa ini Pak Martin nih. Hebat dia sejarah. Lebih hebat dia sejarah daripada saya. Ya kan? Sesungguhnya aku menyertai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau kemanapun kita itu harus sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Ayat 28 dia berkata begini. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, itu yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Selain daripada firman Tuhan dan roh Tuhan, yang berikut adalah kita harus percaya kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Yesus. Percaya itu berarti kita memberikan sepenuhnya kehidupan kita. Dia sebagai objek kita, menyembah kita. Namanya percaya. Percaya bukan karena melihat. Ada lagu pujian itu, nggak tahu kalau Ibu mungkin tahu pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan mampu menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Oh ya, saya yakin dan percaya. Gimana kita mau percaya kalau kita belum kenal sepenuhnya? Ya, nggak mungkin kita percaya. Nggak mungkin ya. Contoh Bapak Ibu ya, saya mau ke pasar, tiba-tiba dulu pernah. Karena saking saya percaya sama orang. Dulu pernah saya ke rumah sakit. Ketika saya ke rumah sakit jam 6 sore, jam 6 pagi, saya ke rumah sakit. Waktu saya ke rumah sakit jam 6 pagi, ada bapak-bapak. Dia berhenti di sebelah saya, dia bawa motor. Karena waktu itu saya belum punya motor. Dia bilang begini, Pak, ayo Pak, naik. Pak, saya mau ke rumah sakit loh Pak. Iya, rumah sakitnya sama kok tujuan kita. Ke rumah sakit yang sama tujuan kita. Ngapain? Ada saudara saya katanya sedang sakit. Ke sana. Jadi kasihanlah Bapak jalan kaki. Saya percaya sama dia. Saya ikut aja pagi-pagi. Tiba-tiba sampai di rumah sakit, dia todong saya Bapak Ibu. Dia bilang ke saya, mana ongkosnya katanya. Wah, itu kan berarti saya tidak kenal Bapak itu siapa. Akhirnya dia sampai di rumah sakit, sampai di pintu gerbang saya masuk, ditahan saya. Mana ongkosnya? Kenapa? Karena salah saya mempercayai. Sehingga bisa terjadi hal itu. Akhirnya saya bayar ongkos ke dia. Coba kalau saya kenal dia tukang ojek jalanan. Baru dia mengaku sama saya. Pak, saya itu tukang ojek Pak. Katanya. Akhirnya saya bayar. Rupanya dia membohong gitu. Jadi jangan sembarangan percaya juga. Percaya kepada Yesus itu baca firman-Nya. Supaya kita tidak salah gitu loh. Saya mau ikut Pak Martin, saya tidak segan. Karena kenapa? Setidaknya saya pernah berinteraksi. Saya tahu. Saya kenal. Selalu saya bilang begini loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita suami istri juga kita tidak kenal.
kenal apa kesukaan istri kita. Jangan-jangan istri kita suka paha ayam, kita kasih dada. Contohnya, berarti kita nggak kenal. Kesukaan Tuhan itu kita memberikan sepenuhnya kepada Dia, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Makanya Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Nah, 4 hal ini sudah mengulambangkan kehidupan kita. Itu percaya. Berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita. Berarti nggak bisa pisah Bapak Ibu. Oh, pikiranku kasih Tuhan, tapi jiwaku nggak tenang. Itu bukan mengasihi Tuhan. Oh, jiwaku mengasihi Tuhan, tapi akal budiku enggak. Itu enggak seimbang. Itu enggak percaya namanya. Itu namanya meragukan Tuhan. Namanya mengasihi itu segenap kekuatan, segenap akal budi, berarti keseluruhan gitu. Dipadukan itu 4 hal itu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Akal budi kan berbicara tentang kepintaran kita ya. Bagaimana kita mempunyai akal dan segala macam. Jangan sampai yang kita pakai akal bulus. Selalu yang dipakai tukang ojek tadi itu akal bulus itu. Iya benar, itu akal bulus. Benar Bapak Ibu. Saya cuma hanya, kalau saya mungkin jalan kaki, mungkin saya sampai 15 menit namanya jalan kaki. Lu dia todong saya 50.000 untuk bayar. Ojeknya gimana? Orang kita lagi mau ngurusin orang sakit, kita ditodong. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya meyakini Bapak Ibu percaya kepada Tuhan bukan karena rotinya, tapi kita percaya kepada Tuhan karena Dia adalah pemilik hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan apa? Kasihilah. Ya kan? Kalau udah berbicara kasih, memang kita semua udah lebih pintar lah ya. Sepintar kita semua ini berbicara kasih. Makanya hidup itu Bapak Ibu harus penuh dengan kasih Allah. Supaya kita bisa mengasihi sesama. Jadi jangan dipisahkan Bapak Ibu ya, kalau kita percaya, ya Pak. Percaya hanya dalam hati saja Pak. Tapi akal budiku menyangkal. Kok manusia bisa disalib ya? Kok Tuhan bisa disalib? Kalau Tuhan udah disalib, sorga kosong dong. Kata siapa Tuhan yang disalib? Yang disalib itu manusia seutuhnya Yesus kan yang disalib itu, bukan Tuhan yang mati. Tapi berbicara tentang jin-jin, tahu jin-jin kan? Kira-kira kalau orang udah dimasukkan jin, udah kemasukan roh yang bukan dari Tuhan ya maksud saya. Kira-kira kalau dia bunuh diri, yang mati rohnya atau siapa? Tubuh manusianya kan? Iya. Bukan rohnya yang mati. Yesus boleh disalib secara manusia di atas kayu salib, tapi kealahannya itu tidak disalibkan gitu loh. Dipertanyakan, kalau itu kosong dong sorga, mati dong kita dunia ini. Makanya kita belajar sejarah ya, bagaimana perkembangan sejarah gitu. Oh, tiba-tiba muncul pernyataan seperti ini. Banyak orang berkata, kan dia nggak mau, katanya sembahlah aku. Loh. Orang dia udah benar Tuhan, ngapain dia sih prolamirkan dirinya? Saya loh Tuhan, sembah aku. Itu namanya kurang wibawa. Kalau dia bilang begini, sembah aku, itu namanya kurang wibawa. Tuhan kayak kurang pekerjaan aja. Tanpa juga dia bilang, sembahlah aku, roh jahat aja menyembah dia kan. Baca tuh Alkitab dengan benar. Apa urusanmu dengan kami anak Allah? Roh jahat aja tahu bahwa yang datang itu Allah sendiri.
Makanya kita mempercayai. Jadi nggak ada ayatnya di Alkitab. Oke, nggak ada ayatnya di dalam Alkitab. Oke lah, saya menyerah sama kamu, nggak ada ayatnya. Ada nggak ayatnya di dalam Alkitab kami? Yesus berkata, jangan sembah aku. Ada nggak? Nggak ada juga. Berarti sama-sama lah, sudah. Percayai apa yang kamu percayai, biar saya mempercayai apa yang saya percayai. Bapak Ibu yang negatif, ada ayatnya. Nanti ditunjukkan ayatnya, itu salah. Oke? Apakah pernah Yesus menolak penyembahan ketika diberikan penyembahan oleh orang-orang yang disembuhkannya? Enggak juga. Makanya kita perlu menyadari percaya Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kiranya kita bekerja hari ini, kita ingat bahwa kita juga harus bekerja untuk hidup yang kekal, bukan hanya untuk hidup yang sementara ini. Perut ini memang perlu makanan, Bapak Ibu, tapi roh kita juga perlu makanan. Kalau roh kita nggak beres, kita bisa mencuri, kita bisa membunuh, karena roh kita nggak beres. Karena itu berbicara tentang spiritual. Jadi mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bekerja untuk hidup yang akan datang. Kalau Pak Hari sudah mulai senyum, itu tandanya selesai. Karena saya khawatir kalau baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menutup firman ini, kiranya firman yang singkat ini mengingatkan kita kembali untuk terus bekerja. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Jangan cari Tuhan karena hanya ingin dilakukan mujizatnya, tetapi carilah Tuhan karena Dia adalah sang pemilik hidup kita. Kalau kita lepas dari sang pemilik, maka itu berbahaya, Bapak Ibu yang dikasihi. Dengan hormat saya meminta kesediaan Pak Martin untuk berdoa, dan saya juga sekalian mau izinin, saya harus antar istri dulu. Udah jam 7. Udah jam 7 di sini, Bapak Ibu. Oke ya? Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Oke, thank you. Hati-hati di perjalanan. Ya Pak, ini hujan ini. Di sini hujan. Oke ya, saya keluar ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk firman yang sudah diberitakan oleh Pak Efrianto. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Telah mengingatkan kepada kami semua agar kami mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap waktu dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, sehingga seluruh kehidupan kami dipenuhi oleh kasih dan anugerah Allah. Tuhan berkati Pak Efrianto yang sudah memberitakan firman Tuhan. Oleh kasih hikmat Allah, melindungi dan memberkati kesehatan, memberkati istri, anak-anak, memberkati keluarga, memberkati pelayanannya. Kami serahkan dia dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan memberkati dalam pelayanan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Supaya ketika kami meninggalkan tempat ini, kami percaya sungguh-sungguh bahwa Allah berkuasa di dalam segala seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Pak Mari ini kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, melalui firman-Mu ini kehidupan kami semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan hamba-Mu Bapak Efrianto yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berkati pelayanan, rumah tangga, istri, anak, dan orang tua kekasih. Biarlah Bapa yang di surga selalu memberkati mereka. Begitu juga pelayanan beliau, baik dimanapun beliau saat ini melayani,
dan juga jemaat-jemaat yang ada di sana Bapa. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa untuk Pak Hari yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau menolongnya, Engkau memberikan pemulihan yang secara sempurna. Baik rencana operasi yang akan dilakukan, Tuhan kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati tangan-tangan dokter, perawat, begitu juga obat-obatan yang akan dipergunakan Tuhan. Semua itu biarlah Tuhan urapi, Tuhan menjadikan saluran berkat bagi kesembuhan Pak Ari. Kami juga mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pak Hari, istri, anak-anak dalam masa pertumbuhannya, dan orang tua kekasih di usianya yang udah lanjut. Tuhan tetap memberikan sukacita, dan Tuhan tetap memberikan kesehatan. Tuhan memberikan umur panjang kepada beliau. Bapak, hamba juga berdoa untuk Ibu Naomi yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Begitu juga beliau juga bergumul dalam rumah tangganya Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pemulihan kepada Ibu Naomi beserta keluarga besarnya. Kami juga mohon Engkau berkati pekerjaannya dan juga Engkau berkati pelayanan beliau. Bapak, hamba juga berdoa untuk Pak Iskandar yang juga sedang menderita sakit pasca operasi. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu untuk Pak Iskandar, sehingga Pak Iskandar boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan sukacita-Mu juga boleh melimpah atas kehidupan Pak Iskandar sekeluarga, Ibu Ana, dan juga anak-anak. Hamba juga mohon kepadamu untuk menjamah anak-anak dan juga Pak Iskandar yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka saat ini. Bapak, hamba juga berdoa untuk Pak Martin. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan menjaganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, dan juga memberkati anak-anak, menantu, serta cucu. Seluruh keluarga besar Pak Martin, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan mereka sekeluarga. Hamba juga berdoa Bapak untuk Ibu Pungki. Terima kasih Bapak, saat ini Ibu Pungki sedang mengalami gangguan pada matanya Bapak. Tuhan, dengan berseru, dengan merendahkan hati, hamba memohon kepadamu, curahkan kasih setiamu kepada Ibu Pungki. Engkau berikan kesembuhan kepada Ibu Pungki Bapak, sehingga pelayanan Ibu Pungki tidak mengalami gangguan Tuhan. Sehingga Tuhan, Ibu Pungki tetap melayani Engkau dengan sukacita-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak dan menantunya yang saat ini sedang merintis pekerjaannya Tuhan. Hamba mohon kepadamu, kiranya Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkatinya. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Semuanya Tuhan ada dalam kendali tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk cucu Ibu Pungki yang dalam pendidikannya, dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Hamba mohon kepadamu, kiranya Tuhan mengurapinya, Tuhan memberkatinya. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Liviana yang juga dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan tetap menopangnya, Tuhan tetap memberikan kekuatan iman, Tuhan tetap memberikan Liviana berpengharapan penuh kepada Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk Ibu Nana. Kiranya Tuhan juga memberkati pergumulan demi pergumulan Ibu Nana saat ini. Baik pergumulan pribadi, pergumulan usaha dan pekerjaannya, pergumulan orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang ada di rumahnya Bapak. Semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan Bu Nana dan sekeluarga. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk Ibu Neneng Bapak. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu Neneng, hamba-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan.
dimanapun beliau saat ini berada, dimanapun beliau saat ini melayani Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati setiap pergumulan demi pergumulan Ibu Nenek, dan Tuhan juga memberkati keluarga besarnya, Tuhan juga memberkati anaknya yang masih dalam pendidikan, di dalam kehidupan masa-masa remajanya saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan memakainya untuk menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk adik kami Mawar yang selalu setia melayani Engkau, selalu setia datang kepada Engkau Tuhan untuk mengharapkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau kasihani dia Bapa, Engkau kuatkan imannya. Biarlah Tuhan adik kami juga tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan, bahwa suatu saat nanti dia akan menerima mujizat-Mu Bapa. Tuhan juga hamba berdoa untuk rumah tangganya, untuk suami dan anaknya. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu, mungkin yang saat ini masih terpapar Omikron Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Mungkin mereka sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan hadir untuk mereka. Tuhan hadir untuk menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang ada di New Life ini Tuhan. Baik Pak Sony yang sedang bergumul untuk pengadaan alat-alat musik untuk pelayanan beliau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan juga mengirimkan tangan-tangan donatur untuk bisa membantu, menolong Pak Sony Bapak. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Pak Pendeta Tommy yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati kesehatannya. Tuhan memberkati segala usahanya. Saat ini beliau setiap hari pulang pergi untuk melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan melindunginya. Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah Kristus. Tuhan berikan perlindungan di perjalanan hingga tiba di tempat pekerjaannya dan kembali ke tempat rumahnya dengan keadaan selamat. Tuhan juga berkati anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Tuhan cukupkan segala kebutuhan sekolahnya, segala kebutuhan keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk anggota grup New Life Bapak, dimanapun mereka berada, sekian banyak mereka anggota New Life Bapak. Kami hanya menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melawat mereka satu persatu. Dan hari ini Tuhan, kami tidak beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami di sepanjang hari ini. Dan ampunilah Tuhan segala kesalahan kami. Biarlah doa kami ini kami peralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Kudus. Kembali hamba menyambung rangkaian doa di pagi hari ini. Kita mendengar sebagian daripada firman-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang sudah kami dengar, itu adalah perkataan-Mu sendiri yang akan kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan karena hebat, kuat, gagah kami boleh ada sebagaimana adanya. Tetapi kan anugerah yang Kau berikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kami. Sehingga kami dijadikan anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, dimanapun kami tinggal Tuhan. Bukan kebetulan adanya Bapa. Karena Engkau ingin memakai kami menjadi rencana dan anak. Kami boleh menerangi kegelapan. Kami boleh membawa nama-Mu. Sehingga banyak jiwa melihat Kristus yang kami sembah lewat kehidupan kami, lewat gaya hidup kami hari lepas hari. Kami percaya semua segala sesuatunya, kebutuhan hari lepas hari, juga Tuhan Engkau yang sediakan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ini kami semuanya Bapa. Kami datang di hadapan hadirat.
Kami mohon pengampunan daripada Engkau atas dosa perbuatan yang kami lakukan. Baik kami sadari maupun tidak. Baik kami sengaja maupun tidak. Apapun itu Bapa. Karena kami percaya hidup kami selalu tergantung kepada Engkau. Biarlah haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu selalu ada dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah satu-satunya, Sang Penolong di saat kami mengalami kesesakan, yang memberikan kami jalan keluar di saat kami mengalami jalan buntu. Engkau yang selalu buka jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini, bukan kebetulan, jangan biarkan semua apa yang kami lakukan adalah sebagai rutinitas, tetapi ada sesuatu yang merubah hidup kami, ada sesuatu yang membuka mata hati rohani kami, agar menerangi mata hati rohani kami Tuhan, dari hal-hal kegelapan apapun itu Bapa. Saya Bapa, pagi hari ini Engkau kami panggil Aba ya Bapa. Engkau sudah menderita bagi kami di atas kayu salib, mengangkat kami menjadi anak-Mu, mengangkat kami dari lumpur dosa, mengangkat kami, jauhkan kami dari kuasa-kuasa apapun Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Dialah Roh-Mu yang berdaulat penuh dalam hidup kami Bapa. Mari saat ini Bapa, kami menyerahkan generasi-generasi bangsa ini. Kami menyerahkan generasi-generasi kami Tuhan. Generasi yang akan menjadi ujung tombak, generasi yang berkualitas, generasi yang takut akan Engkau. Biar generasi-generasi bangsa ini boleh menjadi generasi yang akan menyambung kembali Tuhan apa yang sudah kami lakukan. Kami percaya bagi mereka yang terikat dengan narkoba, pergaulan malam, pergaulan yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni generasi kami Bapa. Mari saat ini jauhkan mereka dari seks bebas, dari keterikatan dengan alkohol, keterikatan dengan kuasa-kuasa yang membuat mereka jauh daripada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan bagi mereka yang saat ini mengalami penolakan, mereka dibully, mereka yang terluka hati, luka batin, baik di rumah, baik itu di tempat pergaulan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada Bapa. Bagi mereka saat ini Tuhan diambang kehancuran, bagi mereka yang saat ini Tuhan keluarga broken home sekalipun Bapa. Kami mohon pilihan daripada Engkau. Kami mohon penjamahan kuasa-Mu atasnya Bapa. Karena kami percaya Engkau memilih, Engkau membentuk, Engkau menyatukan karena kuat hebat gagah kami, tetapi karena rencana-Mu Engkau ingin nyatakan bagaimana Engkau mengungkapi pesta kawin di Kana. Kami percaya Tuhan Yesus sebuah keluarga luar biasa karena Engkau memberkati keluarga Bapa yang menjadi saksi glory di hadapan hadirat-Mu. Mari kami juga menyerahkan bangsa kami saat ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nia sampai Pulau Rote. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ada urapan hadirat-Mu, api Roh Kudus tetap menyala di atas bangsa ini Tuhan. Bangsa kami dipulihkan Tuhan, bangsa kami dipulihkan dari keterpurukan, bangsa kami dipulihkan daripada hubungan-hubungan satu dan yang lain. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami boleh ada, dibesarkan, dilahirkan di bangsa ini. Kami mengasihi, mencintai bangsa kami Indonesia. Semakin berjaya, semakin diberkati Tuhan. Banyak orang-orang melihat, banyak negara-negara lain akan melihat bagaimana Engkau memulihkan keadaan bangsa kami saat ini. Mulai dari hubungan, pembangunan, di mana-mana. Kami percaya semua itu karena kasih karunia, karena anugerah-Mu Tuhan. Membebaskan bangsa kami dari belenggu kemiskinan, membebaskan bangsa kami dari belenggu penjajah, dan biarlah bangsa kami boleh maju Tuhan, tidak melihat hanya di satu sisi, tetapi bangsa kami semakin dipulihkan, didewasakan untuk melihat lebih jauh ke depan, lebih melihat bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari yang indah ini, kami juga menyerahkan pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok. Apapun namanya Bapak, kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, LT, RW, semuanya Tuhan kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Baik yang di pelosok sekalipun Tuhan. Tidak ada terkecuali Bapak. Biarlah lawatan kuasa-Mu, Engkau menopang Tuhan. Engkau membimbing mereka Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu.
Dan juga kami percaya di Indonesia banyak suku, agama, ras, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tingkah laku yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan Indonesia diberkati saat ini. Inilah doa kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa ini, atas kehidupan kami, atas siapapun kami di pagi hari ini Tuhan. Kami bawa semua di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya Bapa. Karena campur tangan-Mu lah semua ini boleh terjadi dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Biarlah disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan, yaitu Bapa kami yang ada di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa berkat, minta kesediaannya Pak Martin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah menyertai saudara sekalian kemanapun saudara pergi bekerja. Kasih Yesus Kristus menyelamatkan saudara kemana saudara bekerja, kemana saudara berkarya. Kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus melindungi saudara dimanapun saudara ada, apapun saudara alami. Roh Kudus menuntun saudara dan memberkati saudara. Amin. Sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi hari ini. Tuhan adakan syukur bagi Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu Neneng, doa-doanya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Bu Pungki. Bu Hana. Terima kasih Mbak Nana udah hadir. Terima kasih Dek Marwati. Dek Marwati yang mana kamarnya? Kamarnya. bantal. Mana Ya. kameranya? Mana bantalnya Dek Marwati? Ya, terima kasih Bu Neneng, terima kasih. Terima kasih Ko Hari udah bukakan pintu. Terima kasih Nana. Di semua. Mawati, mana Ade Mawati. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Itu adu itu yang digendong-gendong senengnya. Lepas rindu ini saya Bu Pungki. Ya, ya betul. Dari mana itu? Ini anaknya si Nana ya? Iya. Apa Pak Ari? Gak salah. Matikan tuh. Seneng ya? Iya. Aku sempat ngomong anak dua anak. Kita udah gede-gede. Bu Nana sabar ya. Ya Pak Martin. Tuhan pasti. Doa Bu Nana semangat. Kalau Pak Ari itu sukanya kan kayak gitu tuh Pak Martin. Iya, kita yang terbaik. ini dan Bu Nana. penuh sukacita. Itu mukanya bulat ya. Amin. Wah, tembem.
Itu Kalau Yesus. kalau Itu mirip banget sama Bu Lydia itu. iya, kalau ibu neneng kalau dideketin langsung babynya dicubit-cubit itu. Ini kan cucu, pasti mirip Utinya. Iya nggak Bu Neng? Bu Neneng. Kasihan ya, Toh. Berapa hari? Bu Neneng pengen Iya. baby. Bu Neneng pengen baby. Pengen baby ya? Gampang. Waduh, Minta sama Tuhan. Gampang nanti di-download ya. Baik, kirim lewat ya. nah dia begini, takut dikerjain. Enak tuh mangkuknya, enak tuh gendongnya, enak tuh nyiumnya pipinya. Ih, Iya, kalau Bu Neneng pasti dicubit-cubit dia. Betul, olahraga pagi. Thank you. Oke, terima kasih Oke, Pak. terima kasih Pak Martin, terima Yuk kita kasih juga Bu Neneng. olahraga yuk semua yuk. Ya oke, olahraga di tempat tidur. Terikaan banyak Pak. Oh, Rizka ya? Oh iya. Oke, Maunya terima berdiri? Oh mau berdiri tuh. Iya, berdiri. Ini Ayo, baru Pak 3 Adi. bulan udah bisa nyangga kepala nih. Hari kan sering ketemu anak bayi di rumah sakit tuh. Jadi ya sering. kan di rumah Ada, sakit bayi Hari. iya, sering. Ciki-ciki. Ada yang nangis, ada yang lewer. Waduh, pusing kepala. Tapi lucu. Sekali itu kalau anaknya Pak Hati tuh jewet tuh kupingnya itu loh sekalian. Udah dijewet-jewerin. Kirain kemarin yang mau dijewer sama Mbak Nana. Benar, Bu Neng. Kalau aku sih, kalau aku kan punya apa? Yang anaknya ponakanku tuh selalu tak gendong itu yang kecil itu baru umur 1 tahun itu, Bu Neneng. Mana nggak kelihatan yang umur 1 tahun? Nah itu kan di atas. Ambil Kenapa comong. ditaruh di atas? Wah. Turunin dong. Yang punya marah ntar. Kan belum dimandiin, masih tidur. Ya nggak apa-apa. Nanti akan diomelin sama ponakanku. Nggak apa-apa, bilang aja mau dipamerin gitu. Saya permisi dulu ya. Ya oke, yuk terima Ya kasih. sama-sama kita juga Terima kasih. Mari Pak Hari. Ya. Sampai jumpa Dadah. malam. Bye bye. Thank you. Ya. Ya, God God bless bless you. you all. Ya, you too. Amin.